Perkenalkan, nama saya Ignatius Untung Priyono, NIM 05302439, Prodi Manajemen dari UPJ Bogor. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia tidak bersifat statis. Sejak kelahirannya dia mengalami berbagai dinamika, interpretasi, implementasi, dan tantangan sejalan dengan pasang surutnya sejarah politik bangsa. Dan berikut ini adalah tinjauan singkat dari saya perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Pada awal kemerdekaan 1945 sampai dengan 1950, periode ini Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi. Namun pada masa ini diwarnai oleh berbagai tantangan sejumlah pemberontakan, seperti pemberontakan DITI yang ingin menggantinya Pancasila dengan dasar agama Islam, dan pemberontakan PKI Madiun 1948 yang berupaya menggantinya dengan ideologi komunis. Masa Republik Indonesia Serikat RIS 1949 sampai 1950, meskipun Indonesia berubah menjadi negara federal sebagai hasil konferensi meja bundar atau KMB, Pancasila tetap diakui dalam konstitusi RIS. Rumusan Pancasila tercantum dalam mukadimah pembukaan. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Setelah kegagalan konstitusi merumuskan undang-undang baru, Presiden Republik Indonesia Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Ini menandai dimulainya era demokrasi terpimpin. Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, rezim Orde Baru di bawah pimpinan Bapak Presiden Soeharto tampil dengan slogan melaksanakan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pancasila dijadikan pilar utama legitimasi rezim. Implementasi yang paling menonjol adalah P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Sebuah program indoktrinasi massal melalui penataran yang wajib diikuti oleh pelajar, mahasiswa, pegawai negeri, dan berbagai lapisan masyarakat asas tunggal, semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Masa reformasi 1998 sampai sekarang. Runtuhnya Orde Baru. Runtuhnya Orde Baru memicu reaksi terhadap segala hal yang berbau rezim sebelumnya, termasuk Pancasila. Pada awal reformasi terjadi semacam depancasilaisasi karena trauma indoktrinisasi P4. Namun sering berjalannya waktu muncul kesadaran baru dan pentingnya Pancasila di tengah tantangan baru seperti globalisasi, politik, identitas, radikalisme, dan liberalisme. Pancasila kembali dilihat sebagai titik temu Kalimatun Sawa, konsensus nasional, dan falsafah hidup relevan. Di era baru, penekanan beralih dari Pancasila sebagai ideologi tertutup dan alat kekuasaan sebagai ideologi terbuka yang dinamis. Pancasila didorong menjadi nilai-nilai publik yang hidup. Kesimpulannya adalah perjalanan Pancasila dan sejarah negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa ia adalah ideologi yang diperdebatkan sekaligus dibutuhkan. Setiap era memberikan tafsir dan corak implementasi yang diperdebatkan sekaligus dibutuhkan. Berbeda dari alat pemersatu, alat revolusi, alat legitimasi,
kekuasaan hingga kini diupayakan kembali sebagai nilai luhur pandangan hidup bangsa yang berdemokrasi, terbuka, dan relevan agar menjadi Indonesia yang lebih maju. Terima kasih.